Ya, halo semuanya, terima kasih teman-teman karena sudah setia mengikuti channel saya Dion Sitorus Miracle bersama dengan saya saat ini adalah Putri ya. Kita sudah dengar ceritanya, ada sesi pertama, sesi kedua. Jangan ketinggalan teman-teman, yang wajib ditonton sampai selesai karena ceritanya akan memberkati kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga ya Bu ya. Putri akan cerita bagaimana setelah dia selesai SMK, apa yang dia lakukan, apakah dia lanjut kuliah atau enggak. Oke, silakan Putri. Melanjutkan dalam cerita bagaimana kisah hidup seperti ya teman-teman. Jadi Kak, ketika saya selesai SMK, saya balik ke Medan pulang seperti itu. Dan saya akan berpikir keras lagi, apakah lanjut atau sudah selesai seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir panjang karena masih ada niat hati juga, pengen, pokoknya hati yang paling besar itu pengen menempuh pendidikan. Seperti itu. Dan pulang itu mama saya yang sekarang ini, bibi saya itu masih berpikir dan dia mengatakan sudahlah Kak, jangan lagi lanjut. Jadi lagi disuruh kerja? Iya, dia tidak suruh kerja, tapi dia katakan nggak usah Kak, sudahlah Kak, seperti itu. Dan akhirnya kamu sudah 3 tahun loh sekolah, ya ada mungkin perasaan kangen juga gitu ya Kak, sudah 3 tahun nggak bersama-sama seperti itu. Ini sekarang udahlah nggak usah dulu seperti itu, nikmati dulu lah. Nggak tahu ya apa yang dinikmati gitu ya Kak ya. Tapi hati masih terus pengen bergejolak terus. Iya. Dan ibu, namanya ada salah satu ibu itu, nggak usah disebut namanya Kak ya. Ibu itu masih apa istilahnya memberi saya asupan juga untuk kerohanian seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, memang hati ada kerinduan seperti itu, ada kerinduan untuk mau melayani Tuhan seperti itu. Dan akhirnya tamat SMK itu ada orang-orang di sekitar, bibi-bibi saya apa segala macam. Jadi kumpul keluarga ini? Iya, kumpul keluarga ketika pulang itu. Sudah akhirnya dia katakan udah bekerja aja seperti itu. Dan tamat SMK itu saya pulang itu sudah saya iakan. Saya iakan untuk bekerja seperti itu. Sudah diurus semuanya. Sudah diurus semuanya? Iya, sudah diurus semuanya untuk bekerja. Tapi hati saya masih berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah. Seperti satu hari pun kalau Tuhan memang batalkan itu pekerjaan, pasti Tuhan bekerja. Dan memang kakek saya pun tidak mendukung Kak untuk saya bekerja. Kakek saya marah besar. Karena kakek ini pun ya sudah saya anggap saya kayak papa saya. Karena saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari papa seperti itu ya. Jadi kakek saya ini sudah saya anggap papa saya seperti itu. Dia marah besar, kalau kamu bekerja sia-sia kamu sekolah ke luar pulau, malu, kan? Ya sudah kamu lanjut aja pendidikan. Tapi saya hanya diam, saya tidak mau melawan. Dan saya masih berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah bagaimana caranya. Dan saya akan pergi berangkat bekerja nih. Dan akhirnya ada telepon dari kakak yang membawa saya ke Kalimantan. Gimana? Ini udah mau habis nih, mau masuk ajaran baru. Kamu mau sekolah, mau kuliah tidak? Kok saya mau kuliah? Gitu. Singkat cerita lagi, teman saya yang kami 3 orang ini sama-sama tamat juga, tamat SMK juga. Sama-sama tamat SMK. Sudah mengurus juga pekerjaan dan akhirnya semua dibatalkan pekerjaan itu. Singkat cerita saya langsung ambil keputusan, ya sudah, saya berpikir ini mungkin jawaban doa saya yakin bahwa ketika Tuhan sudah pelihara 3 tahun lamanya saya di panti asuhan dan ini saya akan kuliah, Tuhan pasti akan bekerja juga. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau kuliah. Dan akhirnya kuliah. Saya tidak tahu dari mana biaya kuliah itu. Tidak tahu. Keberangkatan dari Medan ke Kalimantan setelah SMA itu pun saya tidak tahu. Cuman udah, yang penting sudah ada niat, sudah tahu, dan Tuhan sudah jawab doanya. Ya, saya berpikir oke, Tuhan, saya akan ikut alur Tuhan. Tidak ikut alur orang-orang yang di sekitar saya ketika menyuruh saya bekerja. Singkat cerita, 3
ketiga teman ini, kami bertiga ini, kedua teman saya itu sudah mengiyakan untuk batal juga bekerja, akan kuliah. Jadi sama-sama batal ya? Iya, sama-sama batal karena kami bertiga ini memang sudah sangat dekat, sangat seperti sahabat banget, karena bukan hanya keluarga, sahabat di setiap waktu gitu ya Kak ya. Jadi teman saya ini salah satu namanya Mega. Mega ini dia mau bekerja tapi hatinya juga pengen kerinduan seperti saya sekolah. Dan akhirnya kuliah. Udah ketiga-tiga ini, Mega ini beda jurusan rupanya. Kami di kuliah. Bukan beda kampus maksudnya. Dan satunya teman kami ini Rani namanya. Ranisa. Jadi akhirnya kami sudah memutuskan untuk kuliah seperti itu. Sudah urus semuanya, formulir sudah masuk ke kampus, tapi belum bayar juga formulir itu gitu. Masuk ke kampus, sudah melengkapi surat-surat semuanya apa yang diperlukan di kampus. Malam ini akan berangkat. Singkat cerita, malam ini akan berangkat ke Kalimantan balik karena sekolah tinggi itu. Memang ada sempat sih Kak mau di kuliah di tempat yang lain, tapi memang jurusannya itu kerohanian di Alkitab. Tapi saya berpikir bahwa ketika saya tamat SMK, ijazah saya pasti masih ada di SMK di Kalimantan. Tapi kalau saya pergi ke kampus lain, otomatis ya harus balik dulu ke Kalimantan ambil ijazah. Jadi akhirnya saya ambil keputusan memang harus ke Kalimantan lagi kuliahnya, mau tidak mau seperti itu. Dan saya memang punya kerinduan dulunya mau jadi pelayan Tuhan ketika tamat SMK itu. Dan akhirnya malam ini akan berangkat. Sudah dipersiapkan, salah satu pendeta di gereja di kampung itu sudah mendoakan kami juga bertiga. Dan akhirnya Rani ini tidak jadi. Tidak jadi. Ya, singkat cerita, hanya saya juga yang pergi. Hanya saya sendiri. Ya. Teman saya Mega itu pun dia pergi ke kampus yang lain, tapi memang masih satu alur. Tapi Putri tetap nekat pergi? Ya, masih tetap nekat pergi. Sendiri Kak. Sendiri pergi dari kampung. Waktu itu respon keluarga bagaimana? Karena ini untuk pergi yang kedua kalinya. Sebenarnya hati mungkin ada rasa kecewa juga. Karena baru datang langsung udah pergi lagi. Istilahnya 3 minggu saja saya ada di rumah. Karena lama liburnya di Pontianak juga bersama kakak yang membawa saya ini, menunggu bagaimana perginya keberangkatan kita. Akhirnya pergilah. Setelah itu balik lagi ke Kalimantan. Tapi saya situ punya kerinduan Kak, nggak usah dulu kuliah seperti itu, karena masih ada kerinduan dengan keluarga gitu. Tapi saya masih didorong untuk tetap pergi pendidikan. Dan akhirnya ya sudah pergi pendidikan. Singkat cerita masuk ke dalam kampus, langsung diantar ke kampus, semuanya difasilitasi juga di dalamnya, kecuali keperluan kita sendiri. Dan saya itu masih berdoa sama Tuhan, biaya kampus ini saya tidak tahu bagaimana, dapat dari mana, seperti itu. Nah, masuk kampus, kakak tahu, saya masuk kampus itu cuman membawa uang 100.000. 100.000? Masuk kampus, cuma 100.000. Sampai di kampus harus isi formulir bawa uang itu harus bayar. Ya, puji Tuhannya formulirnya hanya 100.000. Pas ya? Pas, saya bayarkan. Habis itu masuk perjalanan perkuliahan, ospek. Saya tidak tahu peralatan ospek itu dari mana datangnya. Harus beli sendiri? Ya, harus beli sendiri. Tapi puji Tuhannya ada orang-orang di sekitar itu luar biasa mengasihi saya, memberikan, mencukupkan. Tapi saya yakin itu karena Tuhan. Ya, Tuhan memakai orang-orang di dalam di sekitar saya itu. Kembali lagi ya, Tuhan memakai orang-orang di sekitar Putri ya. Kembali lagi seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya semester 2. Semester 2 masih awal ya Kak. Di situ saya lihat uang kuliah itu sangat banyak. Dan sampai sekarang mungkin masih ada catatan-catatan di kas di sekolah gitu ya. Dan akhirnya
kekuatan untuk menjalankan ini sekolah karena saya memiliki hati seperti itu. Dan singkat cerita saya dipanggil semester 2 itu, saya dipanggil ke kantor keuangan di kampus itu, dan akhirnya saya puji Tuhan dapat beasiswa. Itu dari mana? Adalah salah satu sponsor yang ada kerinduan juga untuk mensponsorin memberi beasiswa lah untuk orang yang belum memiliki. Karena memang rata-rata di sekolah kami itu di perkuliahan itu disponsori seperti itu. Mungkin ada lah yang sponsor pribadi, tapi kebanyakan ada sponsor dari luar. Jadi ternyata biaya yang nunggak itu semuanya dibayar? Tidak. Oh, dia nggak nunggak? Tidak. Di mana kakak dapat sponsor, di situ mulai dia akan memberikan biaya untuk perkuliahan. Tapi untuk kehidupan sehari-hari ya kita sendiri. Ya seperti sabun, bensu apa segala macam, atau mungkin beli buku. Kalau yang untuk biaya kampusnya, untuk biaya semesteran sudah ada yang bayar? Sudah ada yang bayar. Tapi untuk pribadi itu sendiri lagi seperti itu. Tapi itu pun ya saya sekolah berjalan dengan iman. Jadi masuk kuliah dengan modal 100.000 ya? Sekarang sudah semester berapa? Saya sekarang sudah semester 8. Semester, udah mau selesai dong ya? Bentar lagi dong? Bentar lagi. Nah, jadi Putri jurusannya hamba Tuhan nih? Hamba Tuhan. Ya ini bagi penasaran juga nih kan? Apa yang membuat Putri itu, karena ini kan kita menjadi hamba Tuhan itu ya bukan satu pilihan yang gampang ya. Ya ibaratnya bukan masalah, ini kan kita nggak kejar duniawi ya, mungkin gaji bisa dibilang kecil, nafkah itu kecil banget gitu ya. Nah, apa yang buat Putri, apakah karena saking baiknya Tuhan, atau mungkin Putri tersentuh sama Tuhan di usia berapa gitu, kayak ada panggilan dalam hidup Putri, aku pengen jadi hamba Tuhan gitu. Atau mungkin Putri merasa bahwa hidupnya Putri pasti akan jadi dampak buat banyak orang. Itu timbul rasa pengen lebih dekat lagi dengan Tuhan itu ketika SMK. Oh, SMK sudah ada ya? Ya, SMK itu sudah memang pokoknya ketika SMK itu saya dikikis benar-benar dihajar Tuhan, Tuhan kasih pengertian. Dan akhirnya saya memang memiliki kerinduan, dan di SMK itu pun di sekolah itu saya masuk OSIS di bidang kerohanian. Bidang kerohanian juga? Iya, di bidang kerohanian juga. Jadi akhirnya saya mengenal Tuhan itu, saya beri pengertian itu di SMK. Dan saya menerima pertobatan dari Tuhan itu, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat itu dari SMK juga ya? Jadi setelah perubahan ketika Putri sekolah, Putri melihat diri Putri berubah semuanya gitu. Dan masa bilang Tuhan benar-benar menolong Putri di situ. Dan ada kerinduan yang sangat besar untuk bisa melayani Tuhan ya. Lebih lagi gitu ya. Ya Putri memutuskan untuk mengambil kuliah hamba Tuhan. Iya, seperti itu Kak. Memang waktu itu belum ada sih kerinduan untuk harus lanjut melayani Tuhan, sekolah hamba Tuhan, tidak. Tapi ada kerinduan harus melayani Tuhan, tapi tidak justru harus masuk hamba Tuhan. Tapi ketika Putri renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan Putri, akhirnya Tuhan, saya rindu menjadi hamba Tuhan yang setia, karena saya melihat Tuhan sudah membalikkan begitu banyak perubahan dalam diri saya sendiri. Ketika SMA Tuhan sudah pelihara, selesai dengan baik di SMK, semua karena perbuatan Tuhan. Akhirnya ketika tamat SMK itu saya memang punya kerinduan, rindu sekali untuk menjadi. Ya, jadi memang Putri kita masing-masing pasti punya panggilan dalam hidup kita ya. Panggilan Tuhan mau kita mau jadi apa gitu ya. Dan memang Putri benar-benar yakin dan sadar bahwa panggilan Tuhan dalam hidup Putri yang menjadi hambanya sepenuhnya. Dan setelah menjadi hamba Tuhan, apa yang Putri rasakan saat ini? Saya lihat pasti banyak juga yang sudah berdampak buat keluarga Putri, buat teman-teman di sekitar atau di kampung. Kak, saya ketika kuliah masuk semester 2, 3, 4, saya rasanya berbeda sekali ketika saya masuk kampus itu. Berbedanya seperti ini.
ketika saya SMK memang saya rajin melayani Tuhan, rajin tidak pernah ketinggalan gereja, pelayanan di gereja, di sekolah itu tidak pernah ketinggalan, dan saya memang dijadwalkan terus dalam pelayanan di SMK. Dan akhirnya ketika masuk dalam kuliah itu saya merasakan berbeda. Oh, saya sebenarnya tidak layak untuk menjadi hamba Tuhan seperti itu. Dan saya diingatkan dengan masa lalu, khususnya keluarga gitu ya Kak. Saya masih ada kebencian. Oh, jadi setelah itu berjalan kurang lebih 4 semester ya? Iya, 4 semester. Itu Putri kembali lagi merenungkan, tiba-tiba diingat kembali ya? Iya, diingat. Udah jadi hamba Tuhan, udah sekolah hamba Tuhan, tapi kok kayaknya masih ada belum beres? Iya, masih ada belum beres dalam diri Putri sendiri gitu. Dan nggak tahu apa yang belum beres itu. Akhirnya saya berdoa, saya doa puasa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan, Tuhan bukakan apa sebenarnya. Dan akhirnya saya datang kepada ibu yang ada di kampus itu, orang Batak itu yang rekan sekerja kakak saya tadi itu. Saya katakan, Ibu, saya menjadi hamba Tuhan rasanya belum layak, belum nggak pas. Rasanya ada yang kurang. Dan akhirnya berdoa, dilayani, apa yang menjadi ketidaklayakanmu. Kita semua orang berdosa, ya saya tahu Bu, tapi saya rasanya saya dengan ibu itu berbeda. Tidak, kita sama di mata Tuhan, kata ibu itu. Tidak Ibu, saya berbeda dengan ibu. Akhirnya ibu bongkar lagi bagaimana kehidupan saya, bagaimana khususnya dengan papa ya Pak. Dengan papa saya dari kecil sudah meninggalkan saya sampai saya umur 19 tahun belum pernah ketemu. Dari umur 2 tahun sampai 19 tahun sama sekali belum pernah ketemu. Dan itu yang Putri rasakan ternyata. Iya. Suara kecil itu ya, ada yang tertahan apa sih gitu ya? Iya. Kalau sekolah sih baik-baik saja, tapi memang kelemahan Putri di keluarga. Kalau boleh tahu Put, mungkin di umur 19 tahun itu ya, itu Putri masih merasa dendamnya masih ada? Masih benci sama papa? Walaupun udah kuliah hamba Tuhan ya? Masih ada ya? Masih ada. Oke, jadi mungkin ya kita pengen juga nanti setelah ini pengen dengar bagaimana sih Putri bisa ketemu papa, terus kan aku juga belum terlalu paham jalan ceritanya gitu ya. Ya, nanti kita bisa lanjut di sesi berikutnya Putri ya. Ya teman-teman, kita sudah selesai ya. Putri sudah cerita sampai dia bisa kuliah ambil untuk jurusan hamba Tuhan ya. Dia memilih untuk itu karena memang dia sadar itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke episode terakhir yang lebih seru lagi ya. Jadi tentang forgiveness, tentang pengampunan, bagaimana Putri bertemu dengan papanya, apa yang dia alami, terus bagaimana sih proses memaafkan waktu itu ya Putri. Oke, ya teman-teman, sampai jumpa lagi di episode saya yang berikutnya. See you.